Manta akhir-akhir ini lagi rame di City Indo ya. Oke, setelah melihat Manta melakukan ekspansinya ke Ethereum dan mengadakan program airdrop yang cukup kontroversial juga, perdebatan soal Manta masih belum berakhir ya guys. Sebelumnya, Republik Rupiah sudah sempat menyinggung proyek Manta di konten Perang L2, jadi kalian bisa tonton videonya untuk bahasan mengapa Manta itu kontroversi pada saat peluncuran program airdrop mereka ya. Nah, lantas pertanyaannya gimana nih Bang nasib Manta ke depannya? Apa sih itu Manta sebenarnya? Oke, mari kita bahas di video hari ini. Oke, let's go! Apa itu Manta Network? Manta adalah blockchain multimodular yang dibentuk pada tahun 2020 dan baru saja meluncurkan tokennya di awal 2024 ini melalui airdrop. Blockchain ini bertujuan untuk memberikan alternatif dari blockchain-blockchain yang sudah ada dengan kemampuan skalabilitas yang lebih tinggi. Manta baru saja mendirikan perusahaan riset di balik proyeknya yang bernama P0x Labs, di mana mereka dalam perusahaan tersebut tujuan utamanya adalah membantu dan menemukan inovasi baru, salah satunya untuk memperluas ekosistem Manta. Nah, perusahaan ini valuasi terakhirnya adalah $500 juta, gak jauh dari market cap dari koin Manta itu sendiri. Manta Network merupakan blockchain yang cukup rumit dalam infrastrukturnya ya, karena memiliki dua infrastruktur utama yang membuatnya disebut sebagai multimodular. Soalnya Manta punya dua jaringan, yaitu Manta Pasifik dan juga Manta Atlantik. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Manta Pasifik. Manta Pasifik adalah layer 2 blockchain yang berperan untuk membantu Ethereum untuk memproses transaksi lebih cepat. Saat ini, Manta Pasifik hanya butuh kira-kira 10 detik untuk memproses transaksi dengan biaya transaksi yang cukup murah, yaitu di bawah $0,05. Nah, semua ini dibuat mungkin karena adanya bantuan dari infrastruktur yang berasal dari Optimism, Polygon, dan juga Celestia. Manta Pasifik adalah blockchain modular yang berarti ia itu memiliki beberapa lapisan dalam blockchainnya ya. Tapi perlu diketahui bahwa lapisan yang banyak ini berasal dari infrastruktur beberapa blockchain karena menggunakan bantuan-bantuan dari blockchain lainnya. Nah, Manta sendiri adalah blockchain dengan lapisan validasi saat berperan sebagai layer 2 dan eksekusi saat mereka itu berperan sebagai layer 1. Namun, Manta itu tidak memiliki lapisan data yang berarti node Manta tidak mewajibkan untuk nodenya menyimpan data, yang dimana membuat biaya transaksinya bisa lebih murah. Manta sendiri menggunakan Celestia sebagai lapisan datanya, sehingga semua data yang ada di Manta Pasifik akan dibantu disimpan dan dikelola oleh Celestia. Nah, kemudian dari sisi validasi, Manta Pasifik juga dibantu oleh OP-Stack milik Optimism. OP-Stack itu adalah sebuah sistem yang dibuat oleh pihak Optimism untuk membantu blockchain baru, khususnya layer 2, memiliki sistem blockchain yang lebih rapi sehingga tidak perlu repot-repot membuatnya dari nol. Nah, pada awalnya Manta Pasifik menggunakan OP-Stack dengan teknologi Optimistic Rollup untuk membantu transaksinya dengan Ethereum. Namun, sekarang mereka sedang transisi ke Zero Knowledge atau ZK dengan mengembangkan teknologi OP-Stack dan mengambil bantuan dari infrastruktur Polygon ZK EVM. Nah, hasilnya adalah blockchain layer 2 yang berbasis Zero Knowledge yang memberikan kecepatan transaksi tinggi dan tetap menjaga keamanannya, di mana lebih unggul jika menggunakan Optimistic dari sisi kecepatan dan efisiensi dibandingkan ZK. Nah, sebagai kesimpulannya, Manta Pasifik menggunakan teknologi ZK, yang dimana berarti memanfaatkan mekanisme konsensus dari blockchain utamanya yaitu Ethereum, sehingga secara tidak langsung Manta memiliki mekanisme Proof of Stake. Untuk fokus utama Manta Pasifik adalah sebagai blockchain layer 2 untuk Ethereum. Namun, sekarang Manta juga mengajak developer untuk membangun proyek di atas blockchain-nya. Oke, kita lanjut ke Manta Atlantik.
Blockchain layer 1 utamanya bukanlah Manta Pasifik, melainkan Manta Atlantik yang dimana sedang dipasarkan dengan peluncuran program grant yang baru. Nah, Manta Atlantik juga menggunakan teknologi Zero Knowledge yang dibentuk oleh tim Manta sendiri dan telah dikembangkan sejak 2021. Teknologi ZK dalam Manta Atlantik memanfaatkan rollup dari Polkadot sehingga secara tidak langsung menggunakan sistem mekanisme konsensus Polkadot yaitu Nominate Proof of Stake. Manta Atlantik lebih mudah dipahami jika dibandingkan dengan Manta Pasifik karena infrastrukturnya murni hanya memanfaatkan parachain Polkadot yang digunakan untuk menjadi blockchain layer 1 sendiri. Semua ekosistem blockchain Manta Network menggunakan sistem node yang sama seperti blockchain pada umumnya ya guys, yang dimana digerakkan oleh koin Manta itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut membahas token ekonomik dari Manta. Manta sendiri bisa digunakan sebagai governance token pada forum governance serta untuk membantu para node memiliki kekuatan validasi transaksi yang lebih. Nah, untuk holder Manta, kalian bisa staking Manta di node dengan cara mendelegasikan yang bisa diakses pada situs staking validator di Manta ya guys. Manta juga digunakan sebagai seluruh alat transaksi di blockchain dan ekosistem Manta Network mulai dari bayar validator, transaksi di app aplikasinya, serta yang lain-lain. Jika kita melihat di sini, dalam total alokasi dari tokenomiknya, terlihat 32% sudah dipegang oleh investor di awal, 31% untuk tim, dan sisanya untuk ekosistem dan juga komunitas. Mungkin jika kita zoom out terlihat lebih besar untuk tim dan investor awal ya guys dibandingkan dengan community dan ekosistem. Manta sendiri memiliki jumlah supply-nya yaitu 1 miliar koin Manta dengan vesting period hingga 2030 untuk beberapa kategorinya. Dan untuk unlock besar yang baru saja terjadi kemarin pada tanggal 18 April adalah untuk alokasi airdrop dan public investor. Mungkin ini juga menjadi tekanan jual di market kemarin ya guys, yang mengakibatkan harga Manta akhir-akhir ini cenderung turun. Ditambah lagi sentimen market emang lagi agak lesu ya guys. Oke, kalau kita melihat tingkat inflasi Manta dari artikelnya, Manta mempunyai tingkat inflasi sekitar 2% per tahunnya, hingga semua token sudah beredar di pasar. Oke, sekarang kita akan membahas dari sisi airdrop dan perkembangan proyek si Manta. Manta mulai lagi rame karena di pertengahan April kemarin dia mulai distribusi hadiah airdrop dari program Manta Renew Paradigm yang saat ini sudah selesai ya guys. Setelah program itu selesai, ada pengumuman baru yang bikin rame yaitu proposal baru terkait alokasi airdrop lagi buat mendorong ekosistem DeFi terutama di sektor liquid restaking token di ekosistem Manta Network. Proposal ini dipublikasi pada tanggal 15 April 2024 dan langsung disetujui oleh para holder Manta pada tanggal 18 April 2024. Hasilnya, sekarang ada kemungkinan airdrop baru lagi, walaupun sebagian dari alokasi proposal tersebut udah dibagiin ke holder NFT Manta yang melakukan burn. Sekarang masih ada yang hold NFT ini dan sepertinya akan ada NFT baru lagi yang dibagikan mengingat alokasi token mereka untuk ekosistem dan airdrop belum semuanya digunakan. Jadi kalian buat yang mau berburu airdrop bisa keep an eye ya guys buat menggarap si Manta. Nah, beberapa yang kontra pun bermunculan. Beberapa ada yang protes karena kebanyakan airdrop yang bisa bikin tekanan jual lebih tinggi setelah mendapatkan token gratisan. Nah, kalau kita lihat, Manta juga sekarang lagi mengajak banyak developer bangun di atas blockchain-nya dengan program ZK Accelerator. Ditambah lagi, sekarang juga Manta juga lagi nge-push narasi AI mereka untuk mengajak developer-developer baru mengembangkan infrastruktur Manta dengan AI atau membangun proyek berbasis AI di atas Manta Network. Jadi gimana nih guys? Menurut kalian apakah Manta layak di-hold untuk jangka panjang? Nah, untuk keputusan itu ada di tangan kalian semua karena video ini bukan financial advice. Dan juga di tim RR hanya berusaha mengedukasi kalian, memberikan informasi yang kita dapatkan. So, gimana menurut kalian guys? Pandangan kedepannya mengenai Manta, kalian bisa komen di bawah ya guys.
Oke, sekian aja untuk video kita malam hari ini. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Republik Rupiah. Dan jika kalian ingin sharing bareng, kalian bisa gabung di komunitas Telegram ataupun Discord Republik Rupiah. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!